Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mendoakan kamu selamat sejahtera. Pertemuan ketiga, yang mana pada pertemuan kemarin kalian sudah membahas beberapa pembahasan. Salah satunya adalah pembahasan tentang jenis-jenis kata, yaitu ada fiil, ada yang termasuk isim, ada juga yang termasuk huruf. Fiil ada 3, fiil madi, fiil mudhari, sama fiil amar. Jenis-jenis isim juga ada isim muannas, isim mudzakkar, dan sebagainya. Dan juga huruf, salah satu huruf adalah huruf khafad. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kalam. Karena sebelum ke pembagian kata, kita harus lebih tahu dulu tentang kalam. Jadi kalam itu adalah, dalam istilah ilmu nahwu, adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, ya, yaitu lafaz, ucapan atau ucapan, murakkab atau yang tersusun, mufid artinya memberikan faedah atau makna, dan bil wad'i dengan bahasa Arab atau ucapan yang disengaja. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jurumiyah. Kalau misalkan santri ini sudah tidak asing lagi dengan kitab ini. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi ini pengertian kalam. Artinya, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk memahami pengertian ini, kita perlu mempelajari lebih dalam apa yang dimaksud dengan lafaz, apa yang dimaksud dengan murakkab, mufid, dan bil wad'i, sehingga kita bisa mengetahui secara utuh apa itu kalam. Al-lafzu atau lafaz. Lafaz ini adalah suara atau ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah, lebih dari 1 huruf hijaiyah. Contohnya lafaz kitabun, masjidun, dan zaidun. Nah, lafaz kitabun ini terdiri dari beberapa huruf, yaitu adalah huruf kaf, huruf ta, huruf alif, dan huruf ba. Begitu juga dengan lafaz masjidun, terdiri dari beberapa huruf, yaitu mim, sin, jim, dan dal. Zaidun, zai, ya, dal. Nah, inilah yang disebut dengan lafaz, gabungan dari beberapa huruf hijaiyah yang ada 28, alif, ba, ta, sa, jim, ha, sampai ya. Apabila terdiri dari beberapa huruf dan digabungkan menjadi sebuah lafaz. Nah, lafaz-lafaz tersebut merupakan ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Bagaimana kalau misalkan diucapkannya bukan dari huruf hijaiyah, maka tidak termasuk lafaz. Atau ada suara-suara yang tidak terdiri dari huruf hijaiyah, suara binatang, suara bunyi klakson, suara gemercik air, maka itu tidak termasuk lafaz, ya. Syarat yang kedua disebut kalam atau kalimat itu adalah murakkab. Ya. Artinya murakkab adalah secara bahasa tersusun. Al-murakkabu huwa ma turakkiba min kalimataini fa'aktsara tarkiban isnadiyan. Yaitu lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dengan susunan isnadi atau penisbatan penyandaran hukum yang menjadi kesempurnaan faidah atau makna. Contoh kalimat murakkab, qama zaidun. Ya, qama zaidun, Zaid telah berdiri. Zaidun akhuka, Zaid itu adalah saudaramu. Ana qumtu, Zaid berdiri. Nah, ini terdiri dari 2 kalimat, ya. Ada 2 kata, koma sama
Zaidun, ya, yang mempunyai arti, ya, yang tersusun, yang artinya adalah Zaid telah berdiri. Atau yang kedua, Zaidun akhuka. Ada dua kata, kata Zaidun sama akhuka. Zaid adalah saudaramu. Anak kuntu, kata anak sama kuntu, yaitu artinya Zaid berdiri. Jadi di sini murakkab itu tersusun atas dua kalimat atau lebih. Kalau misalkan lafadznya katanya hanya koma saja, maka tidak disebut kalam karena tidak tersusun dua kalimat. Atau Zaidun saja, maka itu tidak bisa disebut kalam. Yang ketiga adalah al-mufid, mufid atau memberikan faidah makna. Ya. Arti mufid itu adalah huwa al-mufhimu makna yahsunu sukutu alaihi bihaitsu la yabqa li-sam'i intidharu muqayyadun bih. Yaitu lafaz yang memberi kefahaman pada makna yang diamnya mutakalim atau orang yang berbicara dan sami atau yang mendengar dianggap bagus atau dianggap sudah mempunyai makna. Sekiranya tidak menunggu yang diqayyidi atau yang ditentukan dengan menunggu yang sempurna ditambahkan. Jadi mufid ini kalau misalkan orang yang berbicara, pembicaranya itu mempunyai makna atau yang mendengar pembicaraan itu mengerti tentang apa yang dibicarakan, ya, tentang yang dibicarakan. Contoh mufid, Zaidun qaimun. Artinya, Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, ucapan di atas mufid karena sudah memberikan makna dengan sempurna yang menerangkan bahwa Zaid adalah orangnya orang yang sedang berdiri. Beda dengan contoh yang di bawah ini. In qama Zaidun. Jika Zaid berdiri, maka ini tidak disebut mufid karena tidak memberikan makna. Jika Zaid berdiri, jadi kenapa Zaid berdiri? Ada apa yang terjadi jika Zaid berdiri? Maka kalimat ini tidak lengkap. Terkecuali kalau digabungkan. In qama Zaidun, qama Amrun contohnya. Jika Zaid berdiri, Amar berdiri. Maka itu mufid. Jadi mufid ini adalah bisa memberikan makna atau pengertian baik yang berbicara mutakalim atau yang mendengarkan pembicaraan. Yang keempat, syarat keempat adalah bil wad'i atau wadha'. Nah, yang keempat adalah bil wad'i atau wadha'. Ulama nahwu terdapat dua pendapat dalam pengertian wadha' ini. Tapi kedua-keduanya bisa dijadikan syarat. Jika melihat dilalahnya kalam adalah wad'iyah, asal cetaknya, maka pengertian wadha' adalah menggunakan bahasa Arab. Jadi harus memakai bahasa Arab. Mengikuti pengertian ini, maka bahasa lain seperti selain Arab atau orang ajam, selain Arab itu Turki, India, Indonesia dan sebagainya, maka tidak bisa dinamakan kalam. Jadi kalam itu harus menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda tidak bisa dikatakan kalam. Atau yang kedua, syaratnya jika melihat dilalahnya kalam adalah akliyah. Pengertian wadha' adalah ucapan yang disengaja. Jadi kalau ucapannya sedang tidur, sedang lupa, sedang mabuk, atau dalam keadaan tidak sadar, maka tidak dikatakan kalam. Ini menurut ulama nahwu, ya. Disebut kalam itu yang keempat adalah wadha'. Ucapannya disengaja dan berbahasa Arab. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat dari sini dapat kita simpulkan bahwa syarat untuk disebut kalam atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada 4, ya. Menurut kitab Ibnu Ajurun dalam kitab Al-Jurumiyah, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i
ada 4 syarat. Yang pertama adalah lafaz atau ucapan. Yang mana lafaz itu adalah terdiri dari beberapa huruf hijaiyah atau gabungan dari beberapa huruf hijaiyah. Contohnya Zaidun. Zaidun itu lafaz. Yang kedua murakkab, artinya tersusun. Jadi tersusun dari dua kata. Qama Zaidun. Ya. Al-mufid, mufid ini adalah artinya mempunyai makna. Ya. Qama Zaidun, qama Amrun. Telah berdiri Zaid, telah berdiri Amr. Dan bilwati, menggunakan bahasa Arab. Dan ucapannya disengaja. Jadi kalau misalkan orang yang ucapannya sedang tidak sadar, atau misalkan ucapannya orang selain Arab, selain menggunakan bahasa Arab, itu tidak disebut kalam. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita sedikit-sedikit saja belajarnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.